malah seneng ya? Seneng. Pengen minta naik gaji. Halo, Hai. kembali lagi sama Bincang-Bincang dengan Renata. Hari ini kita ditemenin sama Kak Zen, salah satu tour guide di Bromo, di salah satu agensi pariwisata yang terbesar di Malang, salah satunya ya, gitu ya Kak ya. Benar ya Kak Zen ya? Iya betul. Oke nih Kak Zen, kita kan belum kenal nih ya. Kenalin, nama aku Renata. Di sini saya mau tanya-tanya nih tentang kerjaan Kak Zen sebagai tour guide dan content creator ya Kak ya. Yep. Oke, kalau gitu sebelum kita lanjut nih Kak, kayaknya teman-teman yang nonton bakal seneng kalau misalnya bisa kenal Kak Zen lebih lanjut lagi gitu ya. Bisa dikenalkan dirinya dulu gitu. Halo guys, nama saya Zen. Zen Esa Arzak sebenarnya, tapi biasa dipanggil Zen. Saya adalah content creator dan juga tour guide di Bromo, di salah satu agen pariwisata terbesar di Malang, salah satunya. Bahkan top 10% dunia, bisa dibilang gitu. Yang tahu, tulis di kolom komen. Content creatornya kerasa banget gitu ya. Kak Zen ini bisa dibilang masih muda banget ya, masih seumuran sama aku kan ya? Iya, 2004. Iya, sama dong kalau gitu ya. Tapi keren banget bisa jadi tour guide gitu. Kayak jarang banget gitu ya kan? Kalau misalnya dipikir-pikir. Iya, pengen aja sih liburan sambil kerja. Liburan sambil kerja, berarti motivasinya karena emang pengen liburan sambil kerja gitu ya? Iya. Sambil healing lah Sambil ya. healing. Orang mana nggak pengen healing dapat duit? Mas akal, bener. Oh ya, kakak asal mana sih? Oh ya, saya dari Klaten, Jawa Tengah. Tapi sekarang saya kuliah di UB, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi ya, saya sekarang udah 3 tahun di Malang. Jadi udah 3 tahun di Malang ya, karena Kak Zen ini angkatan 21, beda sama aku yang angkatan 22 meskipun seumuran. Oke, yang selanjutnya nih Kak, kita mulai masuk ke tanya-tanyanya nih. Boleh. Bisa dijelasin nggak sih Kak, kakak yang sebagai tour guide dan content creator ini kerjaannya ngapain aja sih sebenarnya? Oke, jadi untuk seputar tour guide dan content creator, sebenarnya saya itu posisi utamanya ada di content creator. Terus posisi cadangannya atau posisi kedua itu sebagai tour guide. Oke, jadi saya sebagai tour guide itu ya sebagai tour guide pada umumnya kita itu kerjanya sebagai pemandu wisata. Jadi mungkin ada tamu atau wisatawan dari mancanegara yang datang ke Bromo. Oh ya, saya spesialis mancanegara karena saya belum pernah dapat lokal. Sekalipun belum pernah. Oh ya? Ya. Bener-bener semuanya bule semua gitu? Bener-bener semuanya bule karena di ID. Karena di agensi saya kebanyakan hampir mungkin 90%, 80% yang datang bule. I see. Iya, dan spesialnya di Bromo. Jadi kerjaan saya sebagai tour guide, ya sebagai tour guide pada umumnya, kita ngejelasin aja tuh tempat wisatanya, mulai dari spot yang pertama kita tuju, nanti kita kemana aja, sampai di spotnya kita jelasin ini ada apa aja, apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita pelajari, budayanya kayak gimana, kita jelasin itu semua ke tamu. Itu sebagai tour guide. Terus sebagai content creator, ya umum aja sih, kita ngisi konten buat Instagram sama TikToknya. Menarik banget ya Kak ya sebenarnya jadi tour guide ini. Sejauh ini gimana sih Kak perasaannya kalau jadi tour guide dan content creator di film? Sejauh ini perasaan saya seneng. Karena ini hitungannya mungkin kerjaan kedua. Maksudnya bukan kerjaan kedua sampingan atau gimana. Ini pekerjaan setelah pekerjaan saya yang pertama. Sebenarnya saya yang pertama juga jadi content creator juga, jadi social media manager di desain interior. Desain interior. Oke. Desain interior. Iya, desain interior. Jadi ini pekerjaan saya yang kedua sebagai content creator. Saya beralih tiba-tiba dari desain interior ke pariwisata, itu rasanya kayak sebenarnya seneng sih. Karena saya selain jadi content creator yang kerjanya di mana aja, WFA, work from anywhere, saya juga jadi tour guide sesekali. Jadi selain saya bisa liburan, saya juga dapat duit, terus saya juga bisa ngestok konten yang saya perlu ini. Oke, baik. Berarti emang sebelumnya udah pernah ada pengalaman di content creator-nya ya, tadi ya di desain interior. Tapi sedangkan jadi tour guide ini benar-benar pertama kali gitu ya Kak? Iya. Jadi dan motivasinya karena emang pengen healing sambil kerja gitu. Motivasi terbesar tuh sebenarnya
selagi kuliah, skripsi, dan ya karena waktunya mungkin bisa dibilang longgar, kenapa nggak kerja gitu. Bisa ngisi porto, bisa ngisi CV kan. Iya, itu motivasi terbesar. Kedua, duit. Ketiga, healing ya. Oke. Oh ya, tadi kan jadi pertama awalnya tuh kan jadinya content creator. Iya. Terus tiba-tiba jadi tour guide tuh emang karena emang cuma biar kebutuhan kontennya ini terpenuhi gitu aja atau gimana? Iya benar. Jadi karena saya sebagai content creator dan harus ngisi konten di sosial media, kalau mau bikin konten sinematik doang apa gitu loh, brandingnya apa gitu kan, kita nggak bisa gitu kan bangun, nggak bisa promosi, nggak bisa marketing di sosial media, jadi ya gitu lah. Ya gitu deh, jadi kayak aku harus membangun konten untuk ini agen. Oke. Jadi terus untuk tour guide-nya karena footage-nya kurang tadi, kita turun ke lapangan gitu, jadi bisa dibilang gaji saya 2 sistem. Oke, selanjutnya nih Kak. Jadi tadi itu sebenarnya jadi salah satu tantangan nggak sih Kak dalam jadi content creator dan tour guide ini? Jadi kalau dari pekerjaan utama saya content creator itu ya, emang jadi tantangan banget karena bos saya sendiri bilang ke saya kalau emang footage untuk konten marketing dan konten edukasi segala macam selain konten sinematik itu dikit banget. Tapi kalau untuk tour guide, kendala saya tuh di bagian kadang tuh ada beberapa tamu yang rewel. Rewel? Iya, jadi gimana tuh? kadang nggak sesuai waktunya, pembagian waktunya, terus kadang request yang apa ya? Saya kan bukan fotografer ya. Saya emang bilang kalau saya content creator, tapi saya nggak jago foto sebenarnya. Jadi kayak ini kenapa fotonya jelek? Itu tamu pertama saya bisa dibilang kayak cerewet banget sih. Bukan cerewet. Ini normal untuk tamu luar negeri sebenarnya, normal. Saya pun relate mungkin kalau ke Jepang atau ke Singapura juga saya bakal nanya banyak. Tapi karena itu waktu itu saya masih pertama kali dan dia banyak banget nanyanya. Bingung gitu. Sampai supir pun bilang, "Ya Allah, kita kok terus, Re." Supir pun bilang gitu dan saya nggak tahu, saya harus cari di internet dan itu saya langsung dapat bintang 1. Oh ya. My first experience is my worst experience. Oke, berarti emang Kak Zen ini selama jadi tour guide, selama jadi content creator ini banyak gitu ya development yang Kak Zen dapetin gitu. Termasuk tadi cara ngehandle klien yang cerewet gitu ya. Ada lagi nggak Kak development yang Kak Zen dapet? Oh, saya ngerasa saya lebih bisa apa ya? Kan saya sebenarnya ambivert dan lebih dominan ke introvert. Tapi setelah masuk ke dunia perturgaitan ini, saya merasa saya lebih dominan ke extrovert. Karena harus ngobrol sama orang terus ya. Dan itu ternyata seru loh. Seru banget ngobrol sama orang, mungkin nambah wawasan juga kan, dan iya itu termasuk salah satu development sih. Jadi kalau ada tamu biasanya saya manfaatin buat bukan manfaatin sih, karena mereka mungkin dari suatu tempat yang spesifik, mungkin dari Barcelona, saya mungkin bisa cari tahu tempat itu kayak gimana. Terus mungkin kalau saya ada plan buat pergi ke sana, saya bisa kontak-kontak dia segala macam. Jadi kayak developmentnya itu ada di bagian sosial, saya jadi lebih extrovert. Terus di ilmu pengetahuan juga iya, terus di bahasa juga iya, karena saya sering belajar dari tamu-tamu saya. Bahasa aslinya mereka gitu ya. Keren banget sih. Sejauh ini aku bener-bener jadi pengen deh. Jadi pengen jadi tour guide juga gitu. Saya makin hitam. Jadi jangan. Ada nggak sih orang yang jadi kayak panutannya kakak gitu? Oh, panutan tour guide atau content creator. Kalau dibilang panutan sih untuk tour guide mungkin kayaknya nggak ada ya. Tapi saya selalu kayak ngikutin teman-teman saya gitu loh. Jadi kayak teman saya gini, saya juga ikutin kayak gini. Teman saya gitu, saya juga ikutin kayak gitu. Ngikutin sarannya, dikasih kritik juga diterima. Mungkin juga kayak ya teman-teman saya ngebantu banget sih kalau soal tour guide. Ada sih salah satu content creator yang sebenarnya dulu kan kerja di ini agensi juga. Kayak jadi semangat saya itu bukan kayak aku harus ngikutin ini content creator ini.
spill nggak nih? jangan. Jangan. Mantan konten kreatornya agensi ini. Itu aja. Dan digantikan oleh saya tanpa saya ada pelatihan apapun, tanpa saya ada bimbingan apapun dari dia. Saya berusaha sih kayak aku harus ngelebihin konten kreator ini waktu dia masih di sini. Iya, semangatnya kayak gitu doang nih. Motivasinya itu sih. Jadi tujuannya ada tujuan jelas gitu ya sebenarnya Kak selama jadi content creator ini ya. Aku harus ngelebihin achievementnya si ini gitu ya. Iya. Dan sejauh ini udah tercapai belum Kak achievement ini? Oh iya, sudah dong. Boleh ceritain Kak. Di Instagram udah, Instagram udah itu view-nya tembus 6 juta view. Udah pokoknya ini 6 juta view ini jadi rekornya ini agensi. Udah itu aja. Terus kalau di TikTok konten dari aku nih jadi 5 besar. 5 besar konten terbaik di TikTok akunnya ini. Karena hitungannya aku kan masih baru ya. Kak Zen bilang masih baru. Ini udah berapa lama sih Kak kakak sama agensi ini? Hampir 5 bulan. Hampir 5 bulan, berarti emang masih baru banget ya sebenarnya ya. Dan tapi Kak Zen angkat tangan deh, aku angkat tangan kan. Padahal masih 5 bulan tapi achievementnya udah 6 juta. Miwing dulu. Oke, next. Ada nggak sih Kak resiko-resiko yang harus dihadapin kalau misalnya jadi tour guide? Resiko yang harus dihadapin jadi tour guide. Resiko secara ini dulu deh ya, dari mungkin resiko ke arah yang pekerjaannya dulu. Kayak mungkin dari resiko kita ke agensi, resiko kita ke tamu. Mungkin resikonya itu kita bisa dapat bintang 1 dan mungkin bakal dapat bakal dapat ini sih, dapat kata-kata motivasi dari atasan kita. Kata-kata motivasi dari atasan kita, gitu ya kan. Mungkin kalau dapat bintang 1 resikonya itu. Terus kalau resiko di lapangan karena tracknya lumayan ekstrim ya. Mungkin kita bisa cedera secara fisik sih. Terus nih Kak, next. Ada nggak sih Kak? Ini kakak rencananya ya. Ini kan bisa dibilang karena kakak masih baru nih ya. Rencana jangka panjangnya terkait jadi content creator dan tour guide ini, rencana jangka panjangnya kayak gimana sih Kak? Sebenarnya untuk tour guide nggak ada rencana jangka panjang ya. Mungkin kayak sebagai tour guide. Tapi ini sebenarnya jujur tour guide ini numpuin motivasi saya buat lebih banyak explore Indonesia aja sih. Explore Indonesia atau luar negeri. Tapi kalau untuk rencana jangka panjang sebagai pekerjaan sih belum ada. Belum ada. Tapi untuk konten kreator ada. Kemarin sempat saya dapet tamu dari Australia. Itu nawarin saya buat jadi konten kreator perusahaan mereka dan ya kayaknya rencana jangka panjang saya lebih ada di konten kreatornya ya. Saya juga video editor freelance. Kalau kalian mau ngedit video yang acak-acakan dan buruk bisa ke saya. Hubungin kemana nih Kak? Instagramnya ada di bawah. Oke, Instagram ada di bawah ya teman-teman. Nanti saya. Oke, menurut kakak nih, ada nggak sih kiat-kiat sukses yang menurut Kak Zen buat buat sukses gitu, buat jadi entah baik content creator, baik tour guide-nya gitu? Kalau untuk tour guide saya merasa masih jauh di bawah sih. Jauh di bawah karena supir pun ngeluh sebenarnya. Saya sering tidur di jeep. Namanya juga malam kan kalau berangkat ya. Perjalanan kalau udah selesai ngejelasin, ngobrol dan mungkin tamunya diem, saya sering sampai ketiduran. Jadi ya untuk sebagai tour guide saya belum merasa sukses sih. Tapi untuk jadi konten kreator mungkin kiatnya apa ya? Banyakin belajar soal social media, kembangkan apa yang kita pelajari. Mungkin karena di TikTok dan di Instagram, saya kan nge-handle 2 itu ya. Kan di situ ada beberapa analytics yang bisa kita lihat. Itu kita analisa sendiri aja. Mungkin berapa detik sih nonton video yang ini tuh?
berapa banyak sih orang yang nonton video ini dan berapa detik, apa sih yang kira-kira menarik dari sini, kita catat, kita analisa buat improvement untuk konten selanjutnya. Oke, berarti intinya kita harus belajar, kalau misalnya jadi content creator harus belajar algoritma dari masing-masing sosmednya gitu ya. Betul. Ada nggak nasihat kalau misalnya terkait yang tour guide nih? Nasihat orang-orang atau tips gitu buat orang-orang yang pengen jadi tour guide. Karena aku sendiri tertarik nih Kak jadi tour guide. Bentar apa ya? Sebenarnya nggak ada nasihat atau tips khusus sih. Yang penting suka ngobrol sama orang aja sih. Suka ngobrol sama orang dan tahu tempatnya. Udah gitu. Menarik ya. Itu udah emang. cukup banget. Udah cukup banget kita ya. Ya. Sama kalau mungkin ya kalau buat yang belum bisa bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris minimal. Iya bener banget. Kalaupun nggak bisa, kalian bisa handle tamu lokal. Iya bener banget. Tapi ini kebetulan Kak Zen juga mahasiswa pendidikan bahasa Inggris ya Kak ya. Jadi bahasa Inggrisnya udah lumayan banget gitu ya. Sepertinya. Kenapa nggak pede gitu Kak? I know. Tapi ini tadi menarik banget sih, kita bahas banyak banget terkait tour guide dan juga content creator ya Kak ya. Aku belajar banyak banget dari Kak Zen dan bener-bener berharga banget gitu. Kayak aku juga suka gitu adventure in the world gitu, kayak keliling ngeliat dunia. Oke Kak Zen, kita tadi udah cover banyak banget sejauh ini tentang tour guide dan content creator, dan bener-bener aku yakin yang nonton juga pasti seneng banget dengerin cerita dari Kak Zen. Banyak banget yang tadi diceritain Kak Zen dan sangat bermanfaat banget buat orang-orang yang tertarik dengan dunia content creating dan juga tour guides gitu. Dan kayaknya bisa kita akhirin sampai sini aja nih Kak Zen. Ada kata-kata terakhir yang mau disampaikan? Jadi tour guide itu seru guys. Makanya kalau kalian mau liburan, dapat duit, ketemu banyak orang, buat kalian yang suka hal-hal berbau alam, berbau tempat wisata, dan mungkin suka berbaur dengan orang-orang, tour guide cocok sih buat kalian. Oke, terima kasih Kak Zen atas waktunya hari ini ya. Aku bener-bener makasih banget karena Kak Zen udah nyempetin waktunya buat ngobrol sama aku terkait kerjaan Kak Zen. Semoga urusan Kak Zen semuanya makin lancar-lancar aja, makin sukses-sukses ya Kak ya. Terima kasih. Dadah. Dadah.